pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Afwan Ustadz, berdosakah seseorang adik yang ikut membantu kakaknya dalam proses penceraian karena si istri ini sudah tidak ada rasa cinta kepada suaminya karena dulu kena pelet atau sihir. Sedangkan si suami dan ibu dari istri bersikukuh untuk tidak bercerai. Bahkan si ibu ini lebih memilih menantunya daripada anaknya sendiri. Si suami senang pergi ke dukun. Syukron jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Disebutkan dalam hadis abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal, perkara yang dibolehkan, yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak atau cerai. Jadi cerai itu di dalam Islam itu ada syariatnya, artinya boleh. Tapi bukan menjadi jalan pertama. Ini jalan terakhir, ibaratnya orang yang sakit, pengobatan terakhir adalah kai. Kai itu besi yang dipanaskan, lempengan besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit. Biasanya untuk penyakit mati semacam kanker. Itu bisa disembuhkan, tapi kai ini meninggalkan bekas. Oleh karena itu Nabi mengatakan akhirud dawa al-kai. Pengobatan terakhir atau obat terakhir itu adalah kai. Jangan menempuh kai sebelum ditempuh pengobatan-pengobatan dengan cara yang lain. Nah, termasuk di dalamnya cerai. Cerai dalam Islam boleh. Kalau di ajaran yang lain di luar Islam itu, seorang yang sudah menikah tidak boleh cerai. Jadi dalam ajaran yang lain, seorang yang sudah menikah itu tidak boleh cerai. Ada yang boleh cerai tapi tidak boleh rujuk. Jadi seperti itu. Di ajaran yang lain, saya nggak mau nyebutkan ya, karena ini forum umum ya. Jadi di ajaran agama yang lain ada ajaran yang mengatakan kalau sudah menikah tidak boleh cerai. Jadi walaupun sudah tidak ada kecocokan di rumah tangganya, dia harus bertahan bersama pasangannya. Ini kan membuat tidak nyaman ya. Tinggal satu rumah, tidur satu kamar, tapi sudah tidak cocok. Dalam Islam boleh cerai, tapi itu jalan yang paling akhir ditempuh. Jadi tidak boleh kita langsung menempuh jalan apa? Perceraian. Oleh karena itu nasihat saya, adik ini tidak berdosa kalau dia membantu kakaknya untuk bercerai dengan catatan suaminya tidak bisa dipertahankannya. Walaupun kakak perempuannya ini tidak disetujui oleh ibunya sendiri. Jadi ibunya lebih memilih menantunya atau membela menantunya. Padahal jelas menantunya laki-laki itu sudah tidak bisa diperbaiki, sering datang ke dukun atau mungkin berbuat maksiat yang lain. Datang ke dukun itu kesyirikan loh. Ya kesyirikan, bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka adik ini tidak berdosa, tapi hendaknya pasangan dua itu dinasihati dulu untuk mempertahankan kehidupannya. Dan suaminya dinasihati agar meninggalkan kebiasaannya datang ke dukun atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik lainnya. Jika tidak bisa, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian. Tapi nasihat saya untuk pergi ke KUA minta nasihat kepada petugas-petugas di sana yang ditunjuk oleh pemerintah agar diselesaikan dulu urusannya. Tidak usah dinaikkan dulu sampai ke pengadilan agama di kabupaten, tidak usah. Di KUA dulu biar nanti diselesaikan atau datang ke dai supaya dua-duanya diberi nasihat agar bisa mempertahankan rumah tangganya dengan catatan suaminya tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, terutama kemungkaran terbesar yaitu melakukan kesyirikan. Wallahu alam. Jadi insyaallah tidak berdosa kalau memang pasangan ini tidak bisa dipertahankan. Jadi wallahu alam, demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.